Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelum kepada pembahasan, kita akan bahas apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, jadi fungsi atau rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah mengambil data atau referensi dari data yang sudah ada untuk dimasukkan ke dalam suatu data yang akan kita olah. Nah, kemudian fungsi VLOOKUP itu sendiri dan HLOOKUP fungsinya adalah kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik. Nah, jadi untuk menarik data yang sudah ada itu, jadi kita memerlukan suatu nilai kunci atau sebuah kode yang sama antara tabel utama dengan tabel referensi sehingga bisa menarik data yang sudah ada. Nah, kemudian untuk perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri, untuk VLOOKUP ini diawali dengan huruf V. Di depan kata VLOOKUP merupakan singkatan dari kata vertikal. Nah, istilah vertikal ini merujuk pada suatu bentuk dari tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian atas, dan field atau datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Kemudian, untuk HLOOKUP ini diawali dengan huruf H, di depannya adalah HLOOKUP, yang berarti singkatan dari horizontal. Istilah horizontal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabelnya ada di bagian kiri, kemudian filenya atau datanya tersusun di samping secara horizontal. Nah, jadi yang membedakan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP ini, yang lebih mudahnya kita bisa dilihat dari bagian judul. Jika judulnya ada di atas, nah berarti itu adalah data VLOOKUP. Apabila judulnya di samping, berarti itu adalah data HLOOKUP. Nah, ini adalah contoh perbedaan lainnya. Contoh bentuk perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jika VLOOKUP ini judulnya di atas, ya, ada kode barang, nama barang, harga. Ini judul di atas, kemudian datanya ada di bawah. Ini adalah VLOOKUP. Jika judul di samping, kemudian data menyamping seperti ini adalah HLOOKUP. Kemudian, cara menggunakan rumus VLOOKUP ini, yang pertama adalah namanya lookup value. Nah, lookup value itu adalah nilai yang dicari. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini hampir sama, ya. Cuman yang membedakannya itu nanti isi dari kolom atau baris. Nah, pertama di sini dalam VLOOKUP, pertama masukkan dulu nilai yang dicari. Nilai yang dicari itu adalah sebuah kode atau sebuah kata kunci. Jadi harus sama antara tabel utama dengan tabel referensi, itu kodenya harus sama. Jika kata kunci yang berbeda, maka VLOOKUP dan HLOOKUP tidak bisa digunakan. Pertama, masukkan lookup value atau kata kunci atau sebuah kode, ya, itu bisa berupa teks atau angka. Kemudian koma. Nah, koma ini perhatikan dulu, ya, tipe Excel-nya. Ini untuk tipe Excel ada yang pakai koma atau titik koma.
kalian harus hati-hati ya dalam menggunakan rumus. Lookup value, kemudian koma. Yang kedua ada yang namanya tabel referensi. Nah, tabel referensi ini berarti datanya itu sudah ada, sudah tersedia, tinggal kita blok ya data referensinya. Jadi untuk memasukkan data referensi ini tinggal kita blok saja data yang sudah ada. Kemudian koma. Nah, yang ketiga ini ada yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika kita masukkan rumus VLOOKUP, berarti yang dimasukkannya itu adalah nomor kolom. Apabila kita menggunakan HLOOKUP, berarti yang dimasukkannya itu adalah nomor baris. Ya. Jadi perbedaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini ada dalam kolom indeks atau row indeksnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya range lookup. Nah, range lookup ini diisi dengan nilai boolean. Ini bisa diisi true atau false, atau juga kita bisa mengisinya dengan angka 0 saja ya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, itu pemaparan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekarang kita coba praktekkan ya penggunaan HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini ada sebuah tabel data ya tentang destinasi wisata dan tarif wisata. Nah, untuk destinasi wisata ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sedangkan tarif wisata ini akan kita gunakan HLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP data referensinya ini ada di bawah. Nah, di sini seperti ini ya. Referensinya itu judul ada di atas, kemudian isi data ada di bawah. Ini adalah data referensi VLOOKUP. Kita coba masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada yang namanya lookup value. Ini adalah suatu kode atau kata kunci agar data referensi ini bisa ditarik ya. Jadi lookup value ini adalah suatu kunci untuk menarik data. Nah, di sini lookup value yang digunakan adalah kolom kode. Di sini ada A, B, C. Kemudian di sini dalam referensi juga ada kolom ABC. Jadi ini harus sama kodenya ya. Lookup value, kemudian koma. Nah, yang kedua masukkan table array. Table array ini adalah data referensi. Nah, berarti data referensi yang diambil ada di sini ya, di blok. Nah, setelah kita blok, untuk tabel array ini supaya referensinya tidak berpindah-pindah, maka setelah itu tekan F4 dalam keyboard ya. Nah, sehingga seperti ini. Ada simbol dolar di sini. Kemudian koma lagi. Di sini ada kolom indeks. Nah, kolom indeks berarti data yang mana yang akan kita ambil di sini. Nah, destinasi wisata yang akan kita ambil ya. Berarti destinasi wisata di sini adalah kolom yang kedua. Nah, isi berarti kolom yang kedua. Kemudian yang terakhir ada range lookup. Ini bisa kita isi 0 saja ya. Kemudian tutup. Nah, enter. Nah, ini bisa kita copy ke bawah ya, otomatis. Nah, kenapa kita harus menggunakan F4 tadi untuk table array? Karena jika kita tidak menggunakan F4, contoh, misalkan, enter. Ketika kita copy, nah, sininya akan error. Kenapa error?
Karena tabel yang kita ambil tadi akan berpindah-pindah jika tidak menggunakan F4. Makanya untuk tabel referensi atau tabel array ini harus menggunakan F4 supaya data yang kita ambil menjadi stabil ketika dikopikan ya. Nah, seperti ini. Sekarang untuk HLOOKUP sama dengan HLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya di sini adalah kata kunci. Nah, kita ambil kode misalkan A, kemudian koma, table array untuk HLOOKUP ada di sini ya. Jangan lupa tekan F4. Kemudian koma, row index-nya di sini berarti baris keberapa di sini tarif wisata. Nah, tarif wisata di sini ada baris ketiga. Kemudian 0, tutup, enter. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal tarik. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak, kemudian mengerjakan di rumah. Kalian coba ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Untuk pertemuan hari ini cukupkan saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.